Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan nama saya Riana SPD. Saya adalah guru mapel sejarah di MA Darul Muslim Lampung Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi sejarah di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2500103924204023. Hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 11 pada mata pelajaran sejarah dengan materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang coba dicek dulu di bawah kalian ada sampah apa tidak. Bersih ya, coba dicek. Bersih ya. Sekarang kita berdoa, dipimpin dulu ketua kelasnya. Mbak, dipimpin Mbak. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Apakah sudah siap? Ya, Semangat untuk hari ini? semangat. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Arya Maulana ada? Ahmad Matul Khair? Ahmad Gani Fadila? Reksa? Hadir. Rido? Hadir. Rio Ade Irawan? Vidya Santika? Hadir. Ya, bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Ibu mau ngecek kerapian kalian apakah sudah rapi hari ini sebelum belajar. Berdiri, ya rapi ya, sudah rapi, ya sudah ganteng-ganteng dan sudah cantik-cantik. Ya bagus sekali, silakan duduk. Untuk menanamkan rasa nasionalisme dan memperingati penjajahan ataupun kemerdekaan kita yang sudah merdeka, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tumpah darahmu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Biar kita konsentrasi dalam pembelajaran hari ini, kemudian lebih semangat lagi. Yuk, kita sekarang ice breaking. Ya berdiri, kita tepuk sejarah dang ding dung ya, yang kompak, yang semangat. Tepuk sejarah. Dan ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Arah, dan arah, ra, arah, sejarah. Bagus, tepuk tangan dulu. Baik, sekarang persepsi ya. Biar lebih fokus kita untuk belajar sejarah hari ini, dibuka buku materinya ya. Persepsinya, jika kehidupan keluarga kalian tiba-tiba diatur oleh pihak asing, apa dampaknya bagi pendidikan masa depan kalian? Apa? Ada yang tahu? Ya Mbak? Pegang mic-nya. Ya, Bu. tidak dapat melanjutkan pendidikan dengan sesuai yang diinginkan. Iya, bagus sekali. Nah,
Jadi kalau kita itu berdampak diatur-atur oleh bangsa asing, pasti kita itu tidak bebas ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ya pertanyaan pematik. Kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Jawab, Bu. 17 Agustus tahun 1945. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, mengapa Jepang ingin menguasai Hindia Belanda? Ada yang tahu? Ya. Apakah jawabannya, Kang? Jawabannya Hindia Belanda kaya akan sumber daya alam seperti minyak, karet, timah, dan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan industri dan perangnya. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebenarnya yang pertama, menganalisis latar belakang masuknya apa? Jepang ke Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi faktor jatuhnya Hindia Belanda. Iya, yang ketiga menganalisis Ekspansi Jepang dan perang Asia Timur Raya. Iya, yang keempat Menganalisis keterkaitan Perang Dunia II dengan pendudukan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang kelima menunjukkan sikap nasionalisme dan empati historis. Untuk motivasinya hari ini agar kita itu lebih semangat untuk generasi kita lebih cerdas dan juga lebih menyayangi sejarah. Karena apa? Sejarah itu adalah guru pedoman kita. Belajar dari sejarah adalah guru kita. Seperti itu. Pengalaman dari sejarah. Seperti itu. Kalau kita udah belajar pengalaman dari sejarah. Misal contohnya dulu kita kena zaman penjajahan. Nah, sekarang sudah merdeka, udah bebas. Itu harus mengenang masa-masa penjajahan. Karena tujuan kita adalah mempelajari masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda, itu ada satu video nih tentang kekejaman Jepang. Silakan diresapi, dilihat, dicatat dan ditulis bagaimana sebenarnya perjuangan Indonesia dan kekejaman Jepang dulu menjajah Indonesia. Bayangkan penjajahan Jepang di Nusantara, menyisakan jejak mendalam. Waktu yang sekilas itu menyulam luka, harapan, dan perlawanan dalam satu kelak akan lepas bangsa. Kelihatan kan dari belakang? Bentar dulu. Setelah mengucap berhapur pada Januari 1942, armada Jepang bergerak ke Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, bagaikan gelombang pasang yang tak terelakkan, Balikpapan, Ambon, Kendari, hingga Pontianak, satu persatu jatuh ke tangan mereka. Puncak dari invasi ini adalah tanggal 5 Maret 1942 ketika Batavia jatuh ke kekuasaan Hindia Belanda bertekuk lutut. Tak lama berselang, pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Seperti Tonari Budi yang kini dikenal sebagai rumput tetangga, struktur ini meski berangkat dari kendali militer, tetap menjadi pilar penting dalam membangun kohesi sosial di masyarakat modern Indonesia.
Namun, segala hikmah ini tak dapat menghapus kenyataan pahit bahwa penjajahan Jepang adalah babak kelam dalam sejarah bangsa. Itu adalah masa ketika Indonesia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, ketika kebebasan. Baik, untuk pertanyaan terkait video tadi kan sudah menjelaskan dari video tadi tentang kekejaman dari penjajahan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda, ya kan? Untuk pertanyaannya, silakan kalian menjawab. Apa yang kalian ketahui sebelum Jepang masuk? Oh ya, Kang. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Indonesia sudah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Yaitu dari tahun 1602 hingga 1942. Pada masa itu, Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Jepang melancarkan serangan terhadap Hindia Belanda dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Jepang kemudian menjajah Indonesia selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Sebelum Jepang masuk, Indonesia sudah memiliki pergerakan nasional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang itu adalah bidang politik, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan juga militer. Ya. Kalau ekonomi itu Jepang sumber daya alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan perang. Sedangkan kalau politik itu pemerintahan Indonesia dijadikan boneka. Apa tadi dari dampak penjajahan Jepang berbagai bidang? Angkat tangan yang tahu? Apa, Kang? Oh, dari sana. Ada yang menjawab. Apa dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang? Silakan dibaca. Ini untuk melatih konsentrasi Jepang kalian. Di berbagai bidang. 1 ekonomi, 2 politik, 3 sosial, 4 pendidikan, 5 kebudayaan, 6 militer. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi dampak dari perekonomiannya itu dari ketika Jepang itu masuk ke Hindia Belanda, dari paling parah itu tahun 1602. Jadi itu paling parah sendiri. Karena apa? Karena ketika ternyata waktu Hindia Belanda masuk, itu Indonesia sudah parah, tetapi diparahkan kembali tahun 1602-nya di Jepang. Nah, seperti itu. Sekarang Ibu akan membagi kelompok presentasi. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 mengenai latar belakang ya. Kelompok 2 mengenai jatuhnya Hindia Belanda, ekspansi Jepang untuk kelompok 3, dan kelompok 4 untuk jatuhnya Hindia Belanda. Silakan dikerjakan. Kerjakan sini. Gimana? Iya. Iya. Di sini aja nulis. Ditulis di. Tulis di lembar LKPD ya. Tulis jawabannya di lembar LKPD. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada pertanyaan? Enggak ada? Gimana? Iya. Iya, dibaca giliran. Habis itu jawabannya dibaca. Jangan lupa siapkan pertanyaan untuk per kelompok ya.
Sudah selesai? Belum? Oh, ada yang belum? Pembangunan lainnya. Hai. Untuk kelompok 1, sudah? Silakan mempresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang masuknya Jepang di Indonesia. Dan saya sebagai moderator dan Niken Restu Nur Hikmah sebagai penjelas untuk beliau. Kami silakan. 1. Penjajahan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki latar belakang yang kompleks. Hal ini mengakibatkan peningkatan ekspor dan pengiriman ke Jepang. Sementara rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan penderitaan akibat kekurangan pangan dan bahan bakar. Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa, yaitu memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja pada proyek-proyek militer dan infrastruktur Jepang, seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan. Banyak warga Indonesia yang diperlakukan dengan kasar dan kejam, dan dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk tanpa upah yang memadai atau hak-hak kerja yang dihormati. Dari kelompok lain ada yang dipertanyakan? Diskusikan pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Bagaimana kebijakan pendidikan Hindia Belanda dan Jepang berbeda? Dan apa dampaknya terhadap kesadaran nasionalisme Indonesia? Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, jadi dampak positifnya antara lain pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, perkembangan pendidikan, dan perkembangan organisasi pendidikan. Kontribusi ini berdampak jangka panjang karena menjadi dasar bagi sistem pembangunan dan pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka. Bagaimana kelompok 2? Ya. Pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 1? Secara keseluruhan, dampak negatif penjajahan tersebut lebih mendalam dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang perlu diakui sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Sudah? Bagus ya, kasih hapus untuk kelompok 1. Bagus sekali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu lagi. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Jatuhnya Hindia Belanda adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan dunia, yang mengakhiri masa penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad di wilayah tersebut. Jatuhnya Hindia Belanda terjadi selama Perang Dunia Kedua ketika Jepang menyerang dan menguasai wilayah tersebut pada tahun 1942.
Silakan yang ingin bertanya ke kelompok 2. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Yang ingin bertanya silahkan. Bagaimana kebijakan pendidikan Hindia Belanda dan Jepang berbeda, dan apa dampaknya terhadap kesadaran nasionalisme Indonesia? Iya. Jawabannya adalah faktor eksternal. Tujuan Jepang untuk menguasai sumber daya alam, keunggulan militer Jepang, dan fokus Belanda pada perang di Eropa. Dan faktor internal meliputi kebijakan tirani Belanda. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditutup dulu, Mbak. Cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan kembali untuk kelompok 2. Silakan duduk. Untuk kelompok 3 sudah siap? Perang Asia Timur Raya invasi merupakan peluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagai seluruhnya wilayah negara lain. Berikut ini merupakan ekspansi yang dilakukan oleh Jepang dan Perang Asia Timur Raya. A. Ekspansi Jepang. Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya merujuk pada upaya Jepang untuk kesimpulan. Ekspektasi Jepang di wilayah Indonesia memiliki dampak yang bersifat ganda. Secara positif, pembangunan infrastruktur dan perkembangan pendidikan memberikan kontribusi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Namun, dampak negatif sangat mendalam. Dengan kerja paksa dan penindasan rakyat menimbulkan penderitaan besar serta melanggar hak asasi manusia. Secara keseluruhan, dampak buruk dari sejarah perusahaan untuk meraih kemerdekaan dan keadilan sosial. Baik. Paham ya, Sudan ya? Paham? Masih semangat? Masih. Baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma fiq ila mabitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 4 sudah siap? Penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua membawa dampak besar bagi berbagai bidang kehidupan. Berikut beberapa dampak penting yang dihasilkan di berbagai bidang. Pertama, A. Dampak bidang sosial. Penjajahan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua membawa dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sosial, masyarakat. Yang kedua, B. Dampak di bidang pemerintahan. Penjajahan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua memberikan dampak besar terhadap bidang pemerintahan dan politik di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan mempengaruhi arah perjuangan nasionalisme Indonesia. 3. Dampak di bidang ekonomi. Jadi kesimpulannya, ekspansi Jepang di wilayah Indonesia memiliki dampak yang bersifat ganda. Secara positif, pembangunan infrastruktur dan perkembangan pendidikan memberikan kontribusi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Namun, dampak negatifnya sangat mendalam, dengan kerja paksa dan penindasan rakyat yang menyebabkan penderitaan besar serta melanggar hak asasi manusia. Secara keseluruhan, dampak buruk dari ekspansi tersebut lebih dominan dan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan keadilan sosial. Ya, bagus sekali. Silahkan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ditutup, Kang.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang tidak menyenangkan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Kasih ampus lagi untuk kelompok 4. Ibu menilai dari kerjasamanya kalian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta penguasaan materi. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, serta kelompok 4, Ibu anggap sangat memuaskan dan dapat mendapat nilai 100 semua ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah refleksi. Ibu bagikan kembali. Untuk refleksinya silahkan ditulis per individu. Kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan layar. Kesimpulannya adalah bentar dulu. Iya, bagus sekali, tepuk tangan lagi. Bagus. Sekarang ya, kalau kesimpulannya itu adalah Hindia Belanda itu berdampak besar dari sejarah Indonesia. Sudah siap? Tepuk semangat. Bagus sekali. Yuk. Baik. Hari ini pelajarannya adalah tentang penjajahan. Jadi, untuk mengingat untuk mengingat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, kemudian untuk mengingat perjuangannya, kita menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Silahkan berdiri. Dengan seluruh angkasa raya, pahlawan negara. Baik, untuk sebelum Ibu tutup ya, Ibu memberikan motivasi untuk tetap semangat untuk belajar sejarah dan juga jaga kesehatan, jaga akhlak dan pribadinya dimanapun berada. Ibu akhiri kita berdoa dulu ya. Ibu sampai lupa. Kita berdoa dulu. Siapkan untuk ketua kelasnya.
Baik, jaga kesehatan dan akhlak dan dimanapun kalian berada. Ibu akhir wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang dari yang perempuan dulu. Yang dari perempuan dulu.